Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Helal Ulia. Video kali ini merupakan episode keempat solo trip 5 negara kurang lebih 15.000 km. Jadi yang belum nonton episode 1-3 bisa ditonton dulu ya, biar tahu alur ceritanya. Hihihi. Posisi saya sekarang berada di stasiun Guangzhou South setelah melakukan perjalanan naik kereta api antar negara dari Hong Kong. Rencananya saya selanjutnya habis ini akan menuju ke Baiyun International Airport Guangzhou untuk naik pesawat menuju ke Beijing. Kali ini saya akan naik Air China dari Guangzhou menuju ke Beijing dengan pesawat langka nan eksotik yaitu Boeing 747. Wow, the Queen of the Skies. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus ya. Nah, setelah bingung dari tadi ini keluar dari stasiun dan diarahkan menuju ke metro ya. Metronya itu namanya Foshan Metro kalau nggak salah. Jadi untuk kota-kota besar di Cina ini sudah memiliki metro tersendiri, dan untuk di Guangzhou ini ya ada khusus kayak gitu. Ini semoga nggak salah lah ya. Foshan Land 2. Oh, bener-bener. Oke, kita menuju ke sana. Ternyata selama ini salah. Guangzhou Metro berada di bawah. Dan yang berada di luar tadi merupakan Foshan Metro. Itu beda ya teman-teman. Tadi saya tanya polisi, dianterin. Oke, kita menuju ke sini. Guangzhou Metro. Oke, let's go. Bener-bener confused, nggak paham banget nih. Oke. Kita masuk ya. Dan di sini ada pemeriksaan barang-barangnya lagi nih. Menuju ke line 2. Oke. Semoga bisa, guys. Dan ini rame banget, teman-teman. Kita menuju ke line 2 ya. Jadi untuk jarak menuju ke bandara itu sekitar 40 km. Dan waktu tempuhnya apabila kita naik subway ini sekitar 1 jam. Dan di sini transit ya, nggak ada langsung. Yang langsung itu dari Guangzhou East. Oke, tadi itu ada masalah lagi. Karena saya ini belum ambil uang sama sekali. Jadi ternyata di Guangzhou South Railway Station itu nggak ada ATM. Jadi saya menggunakan Alipay. Saya hubungkan dengan kartu debit saya. Oke, menuju ke line 2. Akhirnya bisa masuk nih. Menuju ke Jiahewanggang. Let's go. Pakai elevator. Wah, berkebalikan ternyata. Nenteng, bro. Udah sampai nih. Kita masuk. Oke. Nah, kayak gini nih interiornya. Nah, ini untuk menuju ke Jiahewanggang, kita akan berhenti di sekitar 24 stasiun. Dengan waktu tempuh sekitar 48 sampai 50 menitan. Dan ini rame banget yang naik Guangzhou Metro. Untuk line 2 ini memang tujuannya dari Guangzhou South Railway Station menuju ke Jiahewanggang. Oke, ini sekitar pukul 11:51 sudah tiba di stasiun Jiahewanggang. Aduh, setelah kurang lebih hampir sejam berdiri dari awal sampai akhir, kita akhirnya tiba ya. Kita transit menuju ke line 3, menuju ke North Airport. Nah, ini dia tampak dari stasiun Jiahewanggang yang merupakan salah satu stasiun transit di Guangzhou Metro. Jadi kita bisa transit menuju ke line 3 ataupun line 14. Line 3 menuju ke bawah. Ramainya. Kayak gini teman-teman. Oke, let's go ya. Towards Airport Line 3. Udah turun, ternyata salah. Untuk menuju ke airport itu platform 4. Udah nggak tahu apa-apa. Udah lah, semoga nggak tersesat lagi nih. Nah, ternyata yang di bagian sini untuk menuju ke bandara. Nah, salah turun tadi. Oke, kita turun. Nah, ini yang habis dari bandara ini rame banget teman-teman. Jadi untuk yang South Airport itu merupakan Terminal 1, dan untuk North Airport itu merupakan Terminal 2 di Bandara Internasional Baiyun Guangzhou. Ini nanti saya akan turun di South, di bagian selatan, karena saya akan terbang domestik menuju ke Bandara Capital di Beijing yang merupakan ibu kota Cina ya. Merupakan penerbangan domestik. Nah, itu berangkatnya dari Terminal 1. Oke, ya. Ini udah berangkat ya.
Jadi interval untuk kereta apinya ini sekitar 5 menitan ya, nggak terlalu lama sih nunggunya. Nah, untuk line 3 ini itu jurusannya dari Airport North yang merupakan Terminal 2 menuju ke Panyu Square. Dan di Panyu Square itu ada line 18. Nah, katanya line 18 itu merupakan kereta metro atau subway tercepat yang ada di dunia. Kelihatannya seru nih, bakal dicoba ya. Tapi kelihatannya jauh banget dari Guangzhou South Railway Station ya. Nah, ini datang keretanya. Untuk menuju ke Terminal 1 kita butuh 4 pemberhentian ya. Rame banget. Naiklah, gaskan. Oke, udah berada di dalam kereta. Kurang lebih sekitar 10 menitan untuk menuju ke bandara. Kayak beda yang di sini ya. Jadi yang di dekat pintu ini kayak ada space untuk memang berdiri tadi. Kalau yang tadi kan nggak ada. Ini lebih lega sih untuk penumpang yang berdiri. Kalau tadi menggunakan layar, ternyata di sini menggunakan metode yang lama ya. Jadi kayak ada lampu-lampu yang menunjukkan bahwa hijau itu merupakan tujuan kita atau stasiun yang belum dilewati. Apabila merah itu berarti stasiun yang sudah dilewati. Jadi nanti kita akan berhenti di Longgui, Renhe, Gaozeng, dan Airport South yang merupakan Terminal 1. Ditaruh bawah senyala ya. Dari tadi tenteng-tenteng tas, tenteng-tenteng koper, ribet banget. Tapi kalau nggak ada ini juga kurang baju. Tasnya juga nggak muat. Nggak apa-apa lah, dinikmatin aja jalan-jalannya. Oke, ini sekitar pukul 12.15. Kita sudah tiba di Airport South. Jadi ini merupakan Terminal 1 dari Bayun International Airport. Habis ini kita turun ya. Udah sepi banget yang naik nih. Karena ini memang tujuan akhir menuju ke bandara. Alhamdulillah. Kita cari, keluarnya lewat sana. Kita naik eskalator aja lah ya. Menuju ke gedung terminal. Kita check in terlebih dahulu habis ini. Kita udah naik ke atas dan di sini kayak memang langsung masuk ke bangunan terminal. Jadi langsung ada security check nih teman-teman. Tapi kita sebelumnya harus kayak tap out terlebih dahulu ya. Scan lagi pakai Alipay tadi. Oke teman-teman, kita naik ke atas menuju ke departure hall atau tempat keberangkatan. Nah, kayak gini bentuk stasiunnya, dan di sini tadi kita harus kayak diinspeksi terlebih dahulu, dideteksi selama 1 menit apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Di situ tulisannya anti-explosive inspection. Mantap juga ya. Ketat banget berarti di sini. Nah, ini dia. Keren banget, gede banget bandaranya. Nggak salah menjadi salah satu bandara tersibuk di dunia, nomor 4 di dunia dengan penumpang terbanyak teman-teman. Guangzhou Bayun International Airport. Oke, menuju ke departure hall, naik ke atas lagi. Kita cari dulu untuk Air China CA1322 yang saya naik itu tempat check-in-nya berada di counter berapa. Nah, ini dia nih. Untuk Air China keberangkatan 13.40. Nah, ini CA1322 di counter D. Oke, let's go. Counter D berada di sebelah sana. Nah, ini dia nih, Bandara Internasional Bayun di Guangzhou. Gede banget teman-teman, asli amazed banget saya lihatnya. Ini masih terminal domestik ya, belum internasionalnya. Untuk domestik di sini ya jurusannya itu banyak banget, karena kota-kota di Cina itu juga banyak banget. Menuju ke Beijing, Shanghai, dan untuk menuju ke Beijing itu bisa menuju ke Beijing Capital atau Beijing Daxing ya. Dan untuk armada yang digunakan itu kebanyakan wide body. Dan untuk penerbangannya saya ini CA1322 itu menggunakan Boeing 747-800. Salah satu pesawat impian saya yang pengen saya naiki. Ternyata bener ya. Kejarlah mimpimu walaupun sampai ke negeri Cina. Memang bener dapatnya saya di negeri Cina. Mantap, let's go. Semangat banget nih saya. Nah, ini dia counter D, domestic flight. Kita cari counter Air China. Ada bunga-bunga kayak gini. Tapi ini kelihatannya imitasi deh. Palsu teman-teman, bukan yang beneran ya.
Wah, ini nih menuju ke Beijing, Air China ya. Kita ngantri terlebih dahulu. Oke, sudah dapat boarding passnya CA1322, boarding pukul 13.10, kurang lebih sekitar setengah jaman lagi di gate B206. Kita langsung menuju ke dalam aja lah ya. Oke, sudah melaksanakan semuanya, sudah check-in, sudah melakukan security check, dan ternyata security check-nya di sini ketat banget. Laptop dikeluarkan semua, barang-barang elektronik dikeluarkan semua, dan bahkan modem itu dikiranya power bank. Aduh. Dan yang paling itu ya, yang paling beda dengan Indonesia, kita walaupun melakukan penerbangan domestik itu tidak boleh membawa air. Padahal biasanya apabila tidak boleh membawa cairan yang lebih dari 100 mm, apabila kita melakukan penerbangan internasional. Tetapi di sini penerbangan domestik, tadi air saya disita. Padahal belum saya minum. Harus beli lagi lah nanti. Ya udahlah, let's go ya. Kita menuju ke gate 206 yang merupakan tempat keberangkatan pesawat yang akan saya naiki menuju ke Beijing. Let's go. Nah, suasana dari Bandara Guangzhou Baiyun ya. Ini seperti ini. Nah, di sana ada alat atau tempat pengisian air. Tapi saya nggak punya botol. Untuk menuju ke gate 206 itu menuju ke sana. Dan di sini banyak yang jualan-jualan. Di sini ada 7-Eleven. Dan ada gede-gede ataupun franchise-franchise yang jualan seperti itu, teman-teman. Baik makanan, pakaian, ataupun barang-barang. Teman-teman pada tahu nggak sih, Boeing 747 itu merupakan salah satu pesawat yang ikonik banget selama beberapa dekade terakhir. Dan untuk saat ini, produksi dari Boeing 747 itu udah nggak ada lagi. Jadi terakhir kemarin, pesawat Boeing 747 yang diproduksi adalah untuk pesawat kargo. Nah, untuk saat ini juga kebanyakan Boeing 747 memang digunakan pesawat kargo, yang untuk pesawat penumpang itu jarang banget. Di Asia Tenggara itu udah nggak ada lagi. Dulu terakhir Thai Airways sebelum pandemi itu masih mengoperasikan, tetapi sekarang sudah tidak dioperasikan lagi. Dan sekarang yang menuju ke Asia Tenggara itu cuma ada Lufthansa dari Frankfurt menuju ke Singapura. Dan kalau nggak salah untuk Korea Air itu pernah melakukan perjalanannya menggunakan Boeing 747 menuju ke Kuala Lumpur juga, tetapi saat ini nggak ada lagi. Dan untuk penerbangan domestik di sini, alhamdulillah saya keturutan juga naik Boeing 747 karena di Indonesia udah nggak ada lagi. Dulu tuh maskapai yang mempunyai Boeing 747 itu ada Garuda dan ada Lion. Dan terakhir kali Lion Air itu mengoperasikan Boeing 747 sekitar tahun 2017 atau 2018-an seperti itu. Padahal saya dari dulu tuh pengen banget naik dan pengen nyobain yang Thai Airways dari Bangkok menuju ke Phuket. Nggak ada lagi, akhirnya harus sampai ke negeri Cina. Untuk di Asia sendiri, itu masih ada beberapa maskapai yang menggunakan Boeing 747, ada Air China dan ada Asiana Airlines, terus ada Mahan Air dari Iran dan Korean Air dan lain-lain, teman-teman. Kita udah sampai di ujung dari bangunan terminal, kita harus belok ke kanan. Dan di sini juga ada layout dari Guangzhou Baiyun International Airport di Terminal 1. Jadi kita berada di sini. Nanti kita akan di paling ujung ya, di sini. Dan di sini ada Air China Premium Lounge. Jadi untuk Air China itu aliansinya Star Alliance ya. Dan di sini kayak merupakan ujung dari Bandara Baiyun International Airport di keberangkatan domestik. Nggak terlalu ramai juga di sini. Tapi nggak tahu sih di gate keberangkatan 206 seperti apa. Karena di situ untuk kapasitas penumpang untuk pesawat Boeing 747 itu lumayan besar ya. Sekitar hampir 400 sampai 500 penumpang. Sebagai informasi saja, Air China itu mempunyai beberapa armada dari Boeing 747. Ada Boeing 747-400 dan Boeing 747-800. Eksotik banget memang untuk Boeing 747, 40 tahun lebih ya sudah menghiasi angkasa di dunia ini. Julukan Queen of the Sky, mantep nih. Dan untuk Boeing 747 yang saya naiki ini nanti adalah Boeing 747-800. Dan usianya masih 8 tahun, jadi istilahnya Boeing 747 yang baru nih untuk Air China seperti itu. Dan rute-rute Air China yang menggunakan Boeing 747 untuk domestik itu menuju ke Shenzhen, menuju ke Guangzhou, dan menuju ke Shanghai Hongqiao. Dan untuk internasionalnya
itu menuju ke Frankfurt dan ada menuju ke New York. Jadi selain melakukan penerbangan domestik, ada penerbangan internasionalnya juga teman-teman. Tapi nggak tiap hari. Jadi macam kayak waktu-waktu tertentu aja. Dan beruntung banget saya dapat Boeing 747 pada penerbangan kali ini. Kenapa kita nggak berada di gate sebelah sini ya? Jadi bisa lihat pesawatnya terlebih dahulu, bisa foto-foto terlebih dahulu. Ini berada di gate ujung sana. Nggak kelihatan apa-apa memang. Ya udahlah. Nah itu dia pesawatnya akan saya naiki menuju ke Beijing, Boeing 747-800. Dari sini sayangnya nggak kelihatan ya, ketutupan garba rata semua. Tapi ini fix Boeing 747-800. Tadi habis melakukan penerbangan dari Beijing sebagai CA1321. Apabila teman-teman lihat dari peta, jarak antara Guangzhou dengan Beijing itu sekitar 2100 km. Jadi untuk penerbangan yang saya naiki, itu akan menempuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jaman. Jadi jaraknya itu macam Banda Aceh menuju ke Bandar Lampung, ujung Sumatera Utara sampai ujung Sumatera Selatan. Nah, seperti itu. Dan dari Beijing menuju ke Guangzhou atau arah sebaliknya, itu teman-teman juga bisa naik kereta api, kereta cepat. Kereta cepat itu apabila menggunakan kereta cepat yang kelas G, itu waktu tempuhnya sekitar 7-8 jam dan harga tiketnya untuk yang bisnis kelas itu 11-12 dengan harga tiket pesawat. Dan apabila teman-teman naik pesawat, itu ada dua pilihan. Untuk di bandara Guangzhou-nya itu cuma bandara internasional Baiyun, tetapi di Beijing-nya itu ada dua bandara. Yang pertama ada Bandara Internasional Capital Beijing, dan ada Bandara Internasional Beijing Daxing. Nah, untuk Air China sendiri itu tujuannya menuju ke Bandara Capital. Tetapi untuk maskapai yang istilahnya hub-nya atau markasnya itu berada di Guangzhou, yaitu China Southern Airlines, itu menuju ke Bandara Beijing Daxing. Nah, bahkan dulu penerbangan domestik dari Guangzhou menuju Beijing, China Southern Airlines itu menggunakan Airbus A380 yang merupakan pesawat penumpang terbesar yang ada di dunia. Tetapi untuk saat ini udah nggak ada lagi, karena untuk armada Airbus A380 dari China Southern Airlines itu udah dipensiunkan, udah nggak dipakai lagi. Jadi yang paling besar sekarang adalah 747. Tetapi dalam sehari untuk wide body, untuk melayani rute tersebut, baik 777, 787, Airbus A350, itu pilihannya banyak banget teman-teman. Nah ini sekitar pukul 13.06 waktu Cina. Ini sudah ada pengumuman untuk boarding dan udah pada ngantri semua tuh teman-teman. Ini kelihatannya penumpangnya lumayan rame ya. Nah jadi untuk Air China yang saya naiki kali ini itu memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas ekonomi, terus ada first class, dan ada business class. Jadi untuk Boeing 747 tuh ikoniknya tuh macam ada punuknya gitu teman-teman di bagian depan. Jadi bagian depan itu adalah double deck. Untuk bagian belakang ya normal kayak pesawat biasa. Dan apabila kita naik yang di paling ujung, kita tuh kayak di depan pilotnya. Karena pilotnya kan biasanya di paling ujung nih apabila kita naik pesawat-pesawat lain. Tetapi ini kayak ada moncong ke depannya. Nah, apabila kita duduk di bagian ujung situ, kita berada di depan pilot. Tetapi untuk yang tempat duduk tersebut digunakan untuk kelas bisnis. Dan untuk Boeing 747 ini, itu ada 2 engine di setiap sayapnya. Jadi totalnya ada 4 engine. Dan for the first time banget saya naik Boeing 747 memang. Pesawat paling ikonik, Queens of the Sky. Alhamdulillah keturutan sampai ke negeri Cina memang. Mantap. Oke, karena ini udah waktunya boarding, kita ikut ngantri aja teman-teman. Boarding untuk CA1322 dari Guangzhou menuju ke Beijing Capital. Keberangkatan sekitar pukul 13.40. Oke, sudah berada di dalam Boeing 747-800 milik Air China. View di sini, saya duduk di seat nomor 46A teman-teman. Dan di sini langsung tersedia bantal. Ada footrest-nya.
Dan ada jaring-jaring penaruh barang atau botol di sini. Ada meja lipatnya pasti. Dan di sini juga ada bottle holder. Agak kotor tapi sayangnya ya. Dan di sini ada safety instruction card. Boeing 747-8. Dan ada air sickness bag-nya juga. Di sini juga tersedia in-flight entertainment. Ada colokan USB untuk mengisi dayanya. Jadi apabila kita mendapatkan Boeing 747 yang 800, kita akan mendapatkan in-flight entertainment. Tetapi yang 400 versi lamanya kita tidak mendapatkan in-flight entertainment. Kayak gini suasananya, ini ramai banget teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya seneng banget bisa naik Air China. Berkesempatan nyobain Boeing 747 yang memang salah satu pesawat impian saya dari lama banget. Akhirnya dapet di Cina. Memang the real. Kejarlah impianmu sampai ke negeri Cina. Mantap. Selama 3 jam nanti bakal saya nikmati, bakal saya review semua. Wah, asli nggak bisa berkata-kata lagi sih, seneng banget nih. Dan nilai plusnya di sini, walaupun kita naik di kelas ekonomi, kita mendapatkan headrest yang bisa diatur seperti ini sebagai pengganti bantal dan bisa diatur ketinggiannya. Sama kayak kita naik Garuda apabila di Indonesia ya. Star Alliance memang beda sih untuk ekonomi. Dapat bantal loh. Mantap memang. Nah, di sini untuk headsetnya itu belum disediakan. Jadi saya meminta atau request kepada pramugari yang bertugas. Jadi untuk menikmati in-flight entertainment-nya nanti. Jadi nggak bakal bosen-bosen banget selama perjalanan, kurang lebih selama 2-3 jam. Di sana ada yang take off tuh, Hainan Airlines Boeing 787 Dreamliner. Nah, ini video safety demonstration-nya nih. Lucu ya, pakai kartun-kartun seperti itu teman-teman. Lucu banget, ada panda. Keren. Inovatif nih untuk Air China nih. Dan kelihatannya ini penumpangnya udah naik semua. Di samping saya kosong. Mantep. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sekitar pukul 13:57 waktu Cina. Kita taxing menuju ke landasan pacu atau tempat take off ya teman-teman. Keren banget, nice banget nih saya. Seneng banget, nggak bisa berkata-kata lagi nih.
kita udah take off dari Bandara Internasional Baiyun di Guangzhou. Dan untuk penerbangan kali ini kurang lebih sekitar 3 jam dari Guangzhou menuju ke Beijing. Dan saat take off ternyata pemandangan di luar itu keren banget. Jadi untuk kota Guangzhou itu memang padat banget ya teman-teman. Wah, ini baru take off udah turbulence nih. Karena kita lagi menembus awan nih, baru ada pengumumannya. Tapi asli, entah kenapa saya seneng banget, gak bisa berkata-kata sih, asli. Nah teman-teman, mari kita lihat apa yang ada di inflight entertainment-nya. Jadi di sini ada movies, pilihan film, all movies. Pilihannya lumayan banyak nih teman-teman. Terus ada audio, ada musik biasanya. Ada map. Nah mapnya ini macam ada pilihan total road, time zone, auto zoom atau high resolution. Tetapi apabila di autoplay, ini macam mapnya milik Garuda Indonesia teman-teman. Terus di sini ada TV, ada games juga. Nah, ada informasi tentang Air China dan ada destination. Tapi nggak tersedia ya. Jadi cukuplah untuk menemani perjalanan teman-teman apabila naik Air China ini dari Guangzhou menuju ke Beijing 3 jam. Mantap sih. Nah, servis pertama kita mendapatkan minum dulu nih teman-teman. Dan pilihannya lumayan nih, ada air mineral, ada cola, dan ada jus, ada kopi, dan ada teh. Saya memilih cola untuk perjalanan kali ini dengan es. Nah, servis kedua kita mendapatkan snack dari Guangzhou Nanland Air Catering. Jadi dikasih kotak seperti ini. Di dalamnya ada 2 buah roti ditambah dengan wet towel dan ada kayak kacang teman-teman, salt peanut. Nah untuk di kelas ekonomi ini itu cabinnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ekonomi, di bagian pertama ini ternyata kosong teman-teman. Dan kedua tempat saya naik di belakang saya juga ada lagi. Tadi saya minta izin pada krunya untuk maju ke depan untuk pengen lihat nih kayak gimana sih di depan. Ternyata sublime, keren. Nah kayak gini nih teman-teman, pemandangan apabila kita duduk di kursi bagian depan. Kita bisa lihat double engine dari sayapnya. Wah keren banget teman-teman. For the first time naik Boeing 747, nggak bisa berkata-kata lagi sih. Seneng banget saya, asli. Nah ini kayak gini toiletnya. Ini toiletnya berada di antara dek bagian depan untuk yang pertama untuk kelas ekonomi dan dek bagian kedua. Nah di sini ada kloset duduknya teman-teman dan ada tombol flashnya. Di sini ada nourishing lotion, ada tempat sampah. Terus di sini ada cleanser dan ada wastafelnya. Ditambah dengan cermin, ada tisu juga. Penerbangan yang saya naiki CA1322 udah setengah perjalanan teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 1 jaman lagi kita akan segera landing di Bandara Internasional Capital di Beijing. Nah selama perjalanan ini kita mendapatkan minum, mendapatkan snack, dan nggak bosan-bosan banget. Ada inflight entertainment-nya dan bahkan kita dari tadi kayak
terbang bareng sama pesawat lain, karena untuk di China Mainland ini atau daratan Cina itu jumlah penerbangan dalam seharinya itu banyak banget, karena hampir semua kota, baik kota besar maupun kota kecil, itu terkoneksi untuk di Cina. Bahkan kereta api ataupun pesawat itu terkoneksi seperti itu. Dan ternyata di sini juga ada fasilitas colokan, jadi kita bisa ngecharge HP biar nggak bosen, bisa dengerin musik dari HP pakai headset atau apa, terserah, bebas. Jadi jangan takut kehabisan daya apabila teman-teman naik Air China yang Boeing 747-8 atau Boeing 747-800 ini. Nggak bisa dipungkiri juga sih, karena untuk armada ini itu juga digunakan untuk penerbangan panjang secara internasional menuju ke Frankfurt, Jerman, dan menuju ke New York ya, menuju ke Amerika. Itu 12-13 jam apabila dari Beijing. 收起小桌板及脚踏板，系好安全带并打开遮光板。为了避免干扰飞行系统，请您确认手机关闭或处于飞行模式。非单手可持握的小型电子设备关机，并放置于行李架内或妥善存放。作为本次航班的乘务长，我代表机长及全体机组成员，再次感谢您选乘国航航班，并对您在旅途中给予的支持和帮助表示最诚挚的谢意。谢谢。Dear all passengers, our aircraft will be landing in 15 minutes. For the safety reason, cabin service will be terminated soon. Meanwhile, the locker is not available in 10 minutes. The ground temperature is 25 degrees Celsius or 77 degrees Fahrenheit. Oke, ini sekitar pukul 16:14 waktu China. Kita sudah meninggalkan ketinggian jelajah, dan katanya tadi barusan ada pengumuman bahwa sebentar lagi kita akan segera landing di Bandara International Capital di kota Beijing. Nah, ini kita udah kayak melewati awan-awan lagi, dan kelihatannya habis ini bakal agak goyang-goyang, turbulen sedikit karena kita menembus awan ya teman-teman. Di bawah itu kelihatan padat banget asli. Ternyata bener ya, untuk Cina itu kalau untuk penduduk nomor 1 di dunia atau salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, ini memang bener. Kota-kota besarnya itu banyak, terhubung satu sama lain, dan dari tadi selama penerbangan itu kayak kelihatan rumah yang rame-rame kayak gitu teman-teman. Keren sih, tapi untuk Cina ya, emes saya.
sekitar pukul 5 sore kita sudah landing di Bandara Internasional Capital di Beijing, daerah Peking. Dan ini kita lagi taxiing menuju ke bangunan bandara. Waktu landing itu tadi kenceng banget ya, jedua gitu, agak keras. Dan waktu landing view-nya Masya Allah keren banget teman-teman. Sore hari di Cina, dan ternyata suhu sekitar untuk di bawah ini sekitar 25 derajat Celcius. Ya agak-agak panas, agak-agak gerah, macam di Jakarta juga. Tapi kalau di Jakarta bisa sampai 33 derajat Celcius ya. Alhamdulillah keturutan juga naik Boeing 747, dapat yang baru, naik Air China. Bakal menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Mantap. Oke, kita sudah berada di Bandara Internasional Capital di Beijing, dan ini untuk pesawat Air China yang saya naiki sudah berada di bangunan terminal. Dan apabila kita naik penerbangan domestik menggunakan Air China, kita berada di Terminal 3. Habis ini kita akan keluar dari bandara dan akan menuju ke kota, naik kereta bandara lanjut menggunakan Metro Beijing ya. Jadi Metro Guangzhou dengan Metro Beijing dengan metro kota-kota lain itu pengelolanya berbeda. Nah, ini ada tangga menuju ke atas, menuju kelas bisnis nih. Thank you. Yes. Nah, ini first class-nya, kelas utamanya teman-teman. Kita keluar lewat depan ya. Ini harga termahal nih, sekitar 10 jutaan untuk penerbangan dari Guangzhou menuju ke Beijing. Konfigurasi seatnya 121. Nah, di depannya ada kelas bisnis. Konfigurasi seat 222. Ini harga tiketnya sekitar 6 jutaan apabila dari Beijing menuju ke Guangzhou atau arah sebaliknya. Oke, sudah keluar dari pesawat. Habis ini bakal ngambil barang bagasi dan kita bisa foto di sana. Gak sabar aku. Gak sabar foto. Ih, keren banget. Coba lihat tuh dari situ tuh. Asli keren banget teman-teman. Keren ya untuk Bandara Internasional Capital Beijing nih. Wah, dari samping kita lihat ya. Tuh. Wah, eksotik bro. Foto tanpa halangan apapun. Kayak gini nih. Boeing 747-800 milik Air China. Asli eksotik banget, keren. Oke, udah puas nih. Dan ini banyak juga orang-orang yang mengabadikan Queens of the Sky. Ratunya langit, bro. Oke, saatnya kita keluar untuk mengambil bagasi, lanjut menuju ke stasiun Beijing West ya, menuju ke kota. Karena saya akan ada perjalanan dari Beijing menuju ke Guangzhou. Balik lagi nih. Naik kereta api yang keren banget, teman-teman. Tunggu aja ya, kayak gimana. Ini ramai banget karena ada 2 kedatangan pesawat yang datangnya bersamaan dan gate-nya juga berdekatan. Ini ramai banget. Banyak banget penumpang yang baru datang nih. Wah, berjubel-jubel. Ya udahlah, ngikut-ngikut aja lah ya. Daripada nggak turun-turun. Nah, ini ternyata untuk keluar dan baggage claim atau pengambilan bagasi muter-muter teman-teman. Dan kelihatannya harus transit menggunakan kereta deh. Ribet banget ternyata keluarnya. Iya, ternyata harus transit menggunakan kereta. Aduh.
5678 station. Nah, ini keretanya datang. Di dalam kereta aja udah rame banget. Ini yang mau naik rame banget teman-teman. Wah, diserbu memang kan. Nyampe juga nih. Setelah dempet-dempetan di dalam kereta nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung keluar semua ini memang teman-teman. Aduh, ternyata cukup riwah ya apabila kita turun di Bandara Internasional Capital Beijing ini. Terutama untuk penerbangan domestik. Aduh. Tetapi untuk pecinta pesawat emang cocok sih untuk Bandara Internasional Capital nih. Kayak gini kita bisa lihat. Di sana ada Boeing 737-8 MAX. Dan di sana ada Airbus A350 milik Air China. Ini banyak orang yang lagi mengabadikan fotonya juga nih. Mantep memang. Bandaranya juga bersih, elegan, kelihatan modern banget. Dingin, nggak panas. Tapi cukup ribet. Nah, akhirnya sampai ke tempat exit and baggage claim. Nah, ini dia. Kita belok ke kiri nih ya. Ngikutin petunjuk jalannya teman-teman. Finally, tiba di arrival hall. CA1322 berada di belt 46. Let's go. 47 46 mana ya 46 oh 46 sini teman-teman. Nah, kita tunggu aja di sini. Ini kelihatannya masih punya dari penumpang kelas first ataupun kelas bisnis. Aduh, finally teman-teman. Wah, enggak ternyata. Kok bisa ya? Bandara segede ini kita transfer untuk ngambil bagasi. Cuma nunggu sekitar, ya, nggak nunggu. Kita datang, bagasinya udah datang. Kok bisa ya? Nggak harus nunggu sejam dulu gitu. Oke, alhamdulillah. Let's go, kita melanjutkan perjalanan. Ternyata untuk Bandara Capital di Beijing ini itu terdapat 3 terminal, dan untuk penerbangan domestik dari Air China itu berada di Terminal 3. Dan di Terminal 3 sendiri itu juga dibagi kayak A, B, C, D, dan lain-lain. Tadi itu saya di bagian Terminal 3 yang lain, dan untuk keluar dan ambil bagasi itu ternyata di bagian C. Jadi harus ditransfer uyel-uyelan karena ada beberapa penerbangan yang datangnya bersamaan. Finally, kita udah ambil bagasinya. Oke, kita keluar ya. Oke, ngambil uang dulu guys. Ini tadi tuh pening banget nyari kayak ginian. Kita ngambil 800 yuan atau renminbi dulu. Aduh, nyari ATM nggak dapet. Akhirnya dapet nih di Beijing. Dan itu harus nyari-nyari dulu, pening dah. Aduh. Oke. Nih uangnya nih 800 yuan atau renminbi. Alhamdulillah, saya sekarang sudah tiba di kota Beijing, tepatnya di Bandara Internasional Capital Beijing. Dan habis ini saya akan naik kereta bandara, lanjut naik kereta metro Beijing menuju ke stasiun Beijing West. Nah, video selanjutnya saya bakal naik kereta keren nih, kereta sleeper di kereta cepat. Wah, kayak gimana tuh? Tunggu videonya ya di episode selanjutnya yang bakal segera tayang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.